Dan bagaimana penanganan COVID-19 di Provinsi paling timur Indonesia, Papua? Sudah ada juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit AB Pura Jayapura, Papua, Dr. Silwanus Sumule. Selamat siang, Dr. Silwanus. Selamat siang. Baik, dokter, kasus COVID-19 Indonesia meroket kembali seperti yang kita tahu. Dari penyebarannya di 34 provinsi, disebutkan bahwa Papua ini sebagai salah satu penyumbang angka terbesar mencapai 1.755 kasus. Namun dari Satgas di sana sendiri ini membatahnya begitu. Lalu seperti apa kebenaran yang ada di sana? Apa yang menyebabkan data ini berbeda dengan data real yang ada di lapangan? Dapat kami jelaskan bahwa angka 1.755 itu adalah angka kumulatif. Kurang lebih selama 3 minggu belakangan ini. Jadi itu bukan angka harian kita, itu angka kumulatif. Data kita tanggal 2 Desember itu 29 kasus, kemudian 3 Desember adalah 69 kasus. Jadi sekali lagi kami klarifikasi 1.755 itu adalah angka kumulatif selama 3 minggu belakangan ini. Oke, apakah sudah ada rekonfirmasi dengan Satgas Pusat terkait dengan kekeliruan data ini, Dok? Ya, pertama yang kami harus sampaikan bahwa teman-teman dari Kementerian Kesehatan dalam beberapa bulan belakangan ini menyiapkan yang namanya all record. All record adalah semua kabupaten kota maupun juga dari rumah sakit itu langsung mengirim data ke dalam all record tersebut. Namun dalam perjalanannya data tersebut mengalami permasalahan dalam sistem. Sehingga kami harus lagi menyampaikan secara manual. Dapat kami jelaskan bahwa selama ini data-data itu dikirimkan dari kabupaten kota, kemudian dikumpulkan di Satgas Provinsi, dalam hal ini di Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan yang kemudian melaporkan kepada tim di pusat. Kemudian dilakukan perubahan, masing-masing kabupaten kota memasukkan melalui yang namanya all record. Tetapi dalam perjalanannya all record tersebut mengalami kendala. Itu yang mengakibatkan seolah-olah kesannya adalah angkanya itu dia menumpuk, padahal itu adalah akumulasi. Oke, kalau dari pantauan Satgas sendiri, selama ini bagaimana sih, Dok, konsistensi untuk pemenuhan target testing, seperti juga persediaan alat tes COVID di sana, lalu juga pengetesan hariannya, mekanismenya seperti apa, Dok? Jadi di semua kabupaten kota kita sudah mempunyai Satgas. Memang kendala terbesar bagi kita dalam 2 bulan belakangan ini angka tracing itu agak menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan itu masih terpusat di kota Jayapura. Kami hanya mempunyai kurang lebih sekitar 4 alat PCR di Provinsi Papua. Jadi hampir sebagian besar data-data atau pemeriksaan itu dilakukan di kota Jayapura. Jadi inilah salah satu kendala karena kalau mengirim dari daerah ke kota Jayapura itu memerlukan waktu. Inilah salah satu kendala kami. Baik, Dok, sekarang kan sudah mulai ditemukan kasus-kasus yang ada di distrik pinggiran ya, Dok. Ini seperti apa teknisnya? Apalagi kan jarak wilayah di Papua ini satu dan lainnya ini cukup jauh begitu. Ya, memang itu yang terjadi saat ini. Yang kami bisa lakukan adalah meminta kepada teman-teman untuk tetap melakukan 3T tadi. Dan secepat mungkin untuk melakukan pengiriman sampel untuk memastikan diagnosisnya. Itu yang bisa kita lakukan selain daripada memang kita sudah beberapa kali menyurati kepada pihak BNPB, Kementerian Kesehatan, dan kita mendorong kepada kabupaten kota untuk melakukan penyiapan alat-alat PCR sendiri di kabupaten kota. Dengan demikian kita bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama melakukan diagnostik. Oke, berarti ini kan salah satu hambatan yang seharusnya segera di-follow up oleh pemerintah pusat. Betul. Selama ini seperti apa langkah yang sudah dilakukan kalau dari pusat? Apalagi mengingat Papua juga persebaran angka kasus positif COVID-19 ini sudah cukup banyak sekali, Dok. Ya, memang kami mendapat dukungan dari dari teman-teman BNPB maupun dengan Kementerian Kesehatan dalam bentuk rapid antigen maupun rapid antibody. Sebenarnya yang sangat dibutuhkan kita adalah tambahan alat PCR, baik itu yang statis maupun yang mobile. Namun itu belum kami dapatkan, walaupun kami sudah beberapa kali menyurat kepada BNPB maupun juga Kementerian Kesehatan. Oke, Dok, kalau bicara tentang persentase sembuh di sana, bagaimana dan juga kalau dari pantauan Satgas sendiri, apakah masyarakat ini masih tetap
ikut begitu protokoler pemerintah tentang tetap mengamankan diri dari COVID-19 atau masih saja banyak yang abai? Kalau dari pantauan Anda seperti apa? Pertama, angka kesembuhan kita kurang lebih tadi malam kami lihat angka kesembuhan kita berkisar di angka 67 hingga 72% angka kesembuhan kita. Memang yang terjadi saat ini adalah angka kematian kita yang cenderung naik. Itu dari 1,6 di bulan Oktober, dia sudah bergerak menjadi 1,7%. Walaupun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan angka nasional. Namun ini memberi warning kepada kami, oleh karena memang kami juga harus mengakui bahwa masyarakat sudah mulai agak lalai. Karena kasus-kasus yang meninggal umumnya datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah berat. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang masih konsisten melaksanakan protokol kesehatan, tetapi juga kami tidak pungkiri ada daerah-daerah tertentu yang pelaksanaan protokol kesehatannya sudah mulai agak menurun. Sehingga kami mendorong agar hal itu menjadi perhatian dari gugus tugas di masing-masing kabupaten. Oke, baik dokter, yang terakhir untuk mencegah kekeliruan sistem seperti yang sudah terjadi sebelumnya begitu, angka 3 minggu dibilang penambahan dalam 1 hari, langkah apa yang akan dilakukan oleh Satgas di sana terkait dengan koordinasi dengan pemerintah pusat? Pertama, kami membangun komunikasi terus-menerus dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Informasi dalam 1-2 hari ini sistemnya sudah akan diperbaiki. Yang kedua, terus juga kita membangun komunikasi dengan kabupaten kota. Sehingga kalaupun juga memang kita harus akui bahwa kondisi di Provinsi Papua berbeda dengan tempat lain ya. Kalau data itu dikirim dari kabupaten kota langsung ke dalam satu sistem, kadang-kadang itu menjadi kendala karena kita terhambat dengan soal internet, jaringan, dan sebagainya. Jadi mungkin untuk di Provinsi Papua perlu perlakuan khusus begitu. Memang kita berharap real time, tapi kondisi di Papua tidak memungkinkan, tetapi kami terus membangun komunikasi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Baik, Dr. Silwanus Sumule tetap berjuang bersama Satgas di sana. Semoga angka segera menurun, semua selalu sehat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih.